Assalamualaikum. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk memulai pertemuan kali ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penokohan teks fabel. Sebelumnya, kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks fabel. Kini saatnya kita mempelajari penokohan atau cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dalam teks fabel. Cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, teknik langsung atau analitik. Yang kedua, teknik tidak langsung atau dramatik. Nah, teknik tidak langsung ini dibagi lagi menjadi 6. Pengarang bisa menggambarkan watak tokoh melalui pikiran tokoh, dialog tokoh, tingkah laku tokoh, lingkungan tokoh, reaksi atau tanggapan tokoh lain, dan melalui keadaan fisik tokoh. Mari kita sama-sama bahas lebih lanjut tentang teknik analitik dan teknik dramatik. Yang pertama adalah analitik atau teknik langsung. Watak tokoh pada teks fabel digambarkan secara langsung oleh pengarang dengan lugas atau jelas. Contohnya, di antara buaya-buaya itu ada seekor buaya yang badannya paling besar. Ia menjadi raja bagi kelompok buaya tersebut. Raja buaya memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga dicintai rakyatnya. Dari kutipan teks fabel ini, kita sama-sama tahu bahwa watak si Raja Buaya adalah adil dan bijaksana. Watak tersebut disebutkan secara jelas atau lugas oleh si pengarang cerita. Baiklah, kita lanjut ke teknik dramatik melalui pikiran tokoh. Watak tokoh digambarkan melalui pikiran dari tokoh. Contohnya, tak seperti teman lainnya yang juga kaya, Pak Beruang sadar tidak semua orang seberuntung dia dan keluarganya. Setelah berpikir matang, Pak Beruang memutuskan untuk memberikan setengah hartanya pada beberapa panti bebek duafa di kotanya. Nah, jadi ada Pak Beruang. Pak Beruang itu adalah sosok yang kaya raya. Ia berpikir bahwa ia harus memberikan hartanya kepada bebek-bebek duafa di luar sana. Begitu ya. Dari pikiran si Pak Beruang ini, kita sama-sama tahu bahwa watak dari Pak Beruang itu adalah dermawan atau suka menolong, atau Pak Beruang itu memiliki watak yang baik hatinya. Seperti itu. Kita lanjut. Teknik dramatik melalui dialog tokoh. Contohnya, pada suatu hari yang cerah, terlihat seekor gajah dan semut yang sedang asyik bersantai sambil membicarakan sesuatu. Mut, kamu tahu tidak? Kemarin aku melihat si monyet mencuri makanan wisatawan di kebun binatang ini.
kata gajah mengawali pembicaraan. Semua sudah tahu kalau si monyet memang seperti itu tingkahnya. Si semut menanggapi dengan malas. Dari percakapan atau dialog antara gajah dengan si semut, kita tahu bahwa watak si monyet adalah apa coba? Watak si monyet adalah rakus atau dia tamak. Kenapa? Karena gajah bilang, kemarin aku melihat si monyet mencuri makanan wisatawan di kebun binatang ini. Ya, dari kalimatnya si gajah, dari dialog si gajah dengan si semut, kita tahu bahwa si monyet memiliki watak yang rakus, suka mencuri. Seperti itu. Kita lanjut. Teknik dramatik melalui tingkah laku tokoh. Si kelinci berteriak, "Pak Singa ngamuk!" Akhirnya, Pak Kijang sekeluarga lari tak beraturan sampai anaknya Pak Kijang jatuh ke jurang. Puaslah hati si kelinci dan ia tertawa terbahak-bahak. Ya, watak tokoh si kelinci digambarkan melalui tingkah laku tokoh. Tingkah laku si kelinci pada cerita ini menggambarkan bahwa ia memiliki watak yang jahil. Ya, karena dia berencana dan melakukan atau mengerjai Pak Kijang dan keluarganya. Begitu. Kita lanjut. Kemudian ada teknik dramatik melalui lingkungan tokoh. Jadi, watak digambarkan oleh penulis melalui lingkungan si tokoh tersebut. Contohnya, si kucing mengajak si tikus dan si belalang main ke rumahnya. Betapa terkejutnya mereka melihat rumah si kucing yang sangat berantakan. Tulang ikan berserakan di mana-mana. Lantainya juga sangat berdebu. Sangat tidak nyaman rasanya berada lama-lama di rumah si kucing. Nah, coba kalian tebak. Watak si kucing kira-kira seperti apa? Dengan keadaan rumahnya yang berantakan, lantainya berdebu, tulang ikan berserakan di mana-mana. Kira-kira watak si kucing adalah wataknya bisa jadi si kucing itu pemalas. Ya, pemalas atau dia jorok seperti itu. Lingkungan tokoh si kucing ini di rumahnya itu kan lingkungan dia kan. Rumahnya yang berantakan, nah itu menggambarkan bahwa si kucing itu dia jorok, dia pemalas. Begitu ya. Lanjut. Teknik dramatik melalui tanggapan tokoh lain. Pengarang menggambarkan watak tokoh itu berdasarkan reaksi dari tokoh lainnya. Kura meminta tolong kepada monyet untuk mengambilkan pisang di pohon milik Kura. Si monyet mengangguk pertanda ia setuju untuk menolongnya. Namun, tiba-tiba Kura menangis sambil berteriak kepada monyet, "Kenapa pisangku kamu makan?" Gitu ya. Jadi, sekarang coba kita identifikasi watak daripada si monyet. Kita bisa lihat dari reaksi atau tanggapan si Kura ya ketika si monyet memakan pisang milik Kura. Si Kura marah kan? Dia marah sambil menangis gitu. "Kenapa pisangku kamu makan?" gitu kan, kata si Kura. Ini menandakan bahwa watak si monyet ya adalah monyet yang rakus
gitu, atau monyet yang curang seperti itu. Lanjut, teknik dramatik melalui keadaan fisik tokoh. Gori si gorila mengenakan setelan jas yang begitu rapi saat menghadiri pesta ulang tahun Bella si belalang. Ketika Gori tersenyum lebar, terlihat barisan gigi yang sangat putih dan rapi. Ketika Gori lewat, harumnya tercium sampai radius 10 km. Nah, di sini pengarang menggambarkan keadaan fisik dari si Gori ya. Dia memakai setelan jas yang rapi begitu. Kemudian Gori memiliki gigi yang putih dan rapi dan ia memiliki badan yang harum. Begitu ya. Nah, dari keadaan fisik yang digambarkan oleh penulis, kita tahu bahwa wataknya si Gori ini kira-kira apa? Gori memiliki watak yang suka dengan kerapian gitu ya. Kerapian, kemudian ia suka dengan hal-hal yang bersih dan wangi. Seperti itu. Nah, sekarang kita sama-sama berlatih ya mengidentifikasi watak. Berikut bukti tekstualnya, juga menganalisa teknik mana yang digunakan pengarang untuk menggambarkan watak tokohnya. Sekarang kita tentukan watak dari semut ya. Semut itu memiliki watak yang pekerja keras. Kemudian belalang memiliki watak yang pemalas. Nah, sekarang kita bisa tahu dari mana bahwa semut itu pekerja keras. Ya, kita harus temukan buktinya di teks ini. Sekarang kita baca. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut yang telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Nah, pada kalimat 1 di paragraf 1 ini terdapat bukti bahwa semut itu adalah pekerja keras. Ini ya kalimatnya ya, kita tulis. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut yang telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Titik boleh. Kalau misalnya kepanjangan boleh, nggak apa-apa. Ditulis seperti ini.